memuja, memuji cinta, itu kalau cuma in your deepest heart, ya, dalam hati kamu yang paling dalam, itu nggak ada masalah. Karena kamu sudah minat duluan. Nanti di babak berikutnya kita sebutkan. Jadi kalau misalnya pertemuan kayak ini, nanti pengajian kabar di mana, nanti bersih apa lagi, berkali-kali mata kamu tuh lihat dia, meskipun pandangan pertama doang. Wih, bocah ini meneng, ya kan? Wih, meneng gitu. Oh, jengkotnya kan ganti-ganti tuh begini minta ya lalu dia. Oh, tapi warnanya kotor, bener. Dia nggak punya warna lain. Belum ada loh. Ustadz itu yang cuma punya baju itu putih. Kalau dia pakai batik masuk angin. Jadi mulanya cuma putih doang. Jadi kesannya dalam lemari itu isinya cuma putih aja. Memang sukanya cuma putih. Ya mungkin ada yang hafal itu yang sukanya warna gelap, hitam semua, gitu kan? Ya itu nggak ada masalah. Nah, ketika misalnya lihat sekali, terus pengajian lagi, lihat lagi, pengajian lagi, lihat lagi, lihat secara asing saja itu bisa muncul kok rasa suka itu. Kalau akhwat itu nggak mungkin dia mendapatkan suami di luar ikhwan. Maksud saya kalau akhwat itu bina bagus, ngaji, punya ustaz, punya majelis taklim, nggak mungkin jatuh cinta berharap sama seorang vokalis band. Ya Allah, apakah dia akan menjadi calon ayah anak-anak saya? Gak mungkin. Pasti dia daydreaming, mengharap, mengidolakan sosok ikhwan, meskipun lintas harokah. Dia di harokah X, ketika ada ikhwan harokah Y. Sebenarnya kita memang beda manhaj, tapi kenapa kok namamu selalu aku sebut-sebut dalam hatiku? Katanya beda manhaj. Manhajnya ditakdir tapi akhwatnya dicintai, itu kan masalah. Aku gak setuju dengan mazhab kamu, tapi kalau masuk ke jamaahku, insya Allah aku setuju dengan dirimu, gitu kan? Mesti ya gitu ya. Nah ini yang menjadi masalah kita. Nah apalagi bagi antum yang sebagai aktivis di Rohis, SMA, atau mungkin di SKI kampus. Apa tidak mungkin kalau setiap hari kamu lingkop, kamu rapat, berbagi pikiran? Apa tidak mungkin keluar benih-benih itu? Sangat-sangat mungkin, meskipun kamu dibatasi oleh hijab. Apalagi tidak dibatasi hijab. Baik, kita rapat, oke rapat. Oh, mana hijabnya? Kenapa pakai hijab? Kita kan sudah sama-sama imannya tinggi, gitu ya? Iman kita tebal, aku seperti mau Cina, aku seperti mau Berlin, gitu kan? Kita nggak mungkin gesekkan. Justru yang imannya sama-sama tebal itu sama-sama berharap. Seorang hafidh, mereka pasti berharap dapat seorang hafidh. Gak ada hafal 30 juz cuma pengen dapat seorang ikhwan yang baru masuk pembinaan. Jangan. Seorang ikhwan hafidh belum tentu nyari yang hafidh, karena seorang ikhwan lebih menitik beratkan pada casingnya, bukan operating sistemnya. Yang penting kamu touchscreen, gitu kan? Orang zaman itu Honeycomb, nggak ada masalah. Keluarnya itu. Dan banyak kan kamu dengan kasus ustaz, kabir, pengalamannya luar biasa. Tapi ketika nyari istri, justru binaannya sendiri. Kemudian saya penjahit bahasanya. Jadi kain manapun saya bisa jahit. Kalau kamu kan pemakai. Jadi kalau bisa kamu beli ya sudah jadi aja. Jangan kayak saya. Kalau saya ini penjahit, saya cuma beli kain, belum jadi, belum dipola, saya pola sendiri. Saya garis ya, saya ketok ya, saya potong, saya obras, saya stick balik, kemudian saya bikin sesuai selera saya. Di toko nggak ada jenis baju seperti yang saya miliki. Tapi kalau bukan ustaz, Anda bukan penjahit. Jadi kalau bisa beli ya, jadi aja yang ukurannya sesuai dengan ukuran kita. Ukuran saya M4, ya udah jangan beli XL, nanti kebetulan dilihat nggak enak. Tapi kalau ukuran kamu XL, jangan beli yang S, nanti kamu sesak nafas. Kita ekerannya sesak nafas. Maksudnya, ibaratnya itu kadang-kadang kalau malah paham agama, pinter, justru
ini yang iman ya, akhwat asal kainnya bagus. Maksudnya performance-nya cakep, cantik, semapat, semeter tidak sampai, gitu kan? Bening kayak sayur, gitu kan? Putih kayak golden, gitu. Terus nanti agamanya gimana Ustaz? Masalah agama, saya kan Ustaz, ya kan? Tiap hari saya gaul sama dia, ya kan? Masalah jilbab, saya yakinkan, saya kasih dalil, kaos kaki itu wajib, langsung dia pakai kaos kaki. Jilbab gede itu wajib, langsung dia pakai jilbab gede. Cadar itu wajib, langsung. Kalau dia nekat, saya kasih aja yang lain. Ya, suami itu harus taati. Oh iya, iya gitu. Meskipun dia masih unyu-unyu, masuk dijahit, selesai. Itu bedanya ya, fenomena yang ada sekarang ini. Dan mudah-mudahan itu tidak antum lakukan. Kenapa? Kalau antum paham agama, paling bagus antum nikah sama akhwat yang paham agama. Biar enak, dua-duanya bisa menciptakan sebuah keluarga yang keluarga tauhid. Gak usah kasih tahu lagi. Kayak kasus kemarin, kalau misalnya antum lihat, ustadznya terkenal nasional, tapi istrinya ternyata baru saja dinikahi, tidak dibina dengan bagus. Cuma gara-gara HP istrinya bisa pergi. Jadi tidak perlu menyebutkan nama ustadznya, tapi itu sudah terjadi. Yang berikutnya, menikah itu buat yang mampu, yang nggak mampu antri dulu, gitu kan? Ini hanya untuk orang yang lelaki sejati, gitu kan? Kalau belum sejati, nanti dulu. Makanya, mumpung kamu masih SMA, mumpung kamu masih kampus, coba deh pikir tentang cari nafkah, cari maisah. Kalau sudah dapat maisah, dapatkan para Aisyah di atas sana. Karena di situ disebutkan, ya masalah sabar, manis atau minkum ba'ah. Ba'ah itu ada yang ulama menjelaskan ba'ah dalam masalah jima, menggauli. Bahasanya sebenarnya nggak enak ya, cuma saya lihat di beberapa kitab artinya gitu. Maka faliyata zawaj di situ perintah dan nikah. Nikah itu kalau secara pengertian lugawi itu bergabung, kayak dua pohon bergabung jadi satu. Nikah itu lebih kepada aspek bertemunya, mohon maaf, dua alat kelamin pria dan wanita dalam hubungan yang sah karena ada akadnya. Maka di situ disebutkan yang masalah sabar, kalau sudah mampu faliyatazawwaj, karena dengan menikah itu lebih bisa menutupi pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia puasa, karena puasa itu dua al-wijah itu bimbing. Persis ketika misalnya ada seorang sahabat dipesan sama Rasulullah, kalau seandainya kamu di jalan lihat ada seorang perempuan yang menarik hati kamu, segeralah kamu pulang, karena apa yang dimiliki perempuan itu sama seperti yang dimiliki istri kamu. Propertinya itu sama yang dimiliki orang yang kita lihat menarik dengan orang yang kita lihat di rumah menarik juga. Makanya para akhwat, para umahat, perintahnya berhias bersolek itu di rumah, bukan di luar. Sekarang ya, ini mohon maaf ya ibu-ibu dan bapak sekalian, saya kasih ilustrasi. Seorang suami pergi dari Semarang ke Solo, atau seorang suami pergi ke mall. Mungkin hari ini sudah biasa di antara kita pergi ke mall karena mungkin lebih murah. Dia ketemu sama pembeli, sama penjual di mall, itu pasti dia sudah mandi. Kalau pasar tradisional ada yang mandi, ada yang enggak, ya kan? Kalau di mall pasti sudah mandi, dan pasti dia pakai kosmetik, pasti dia pakai parfum, dan pasti pakaiannya tidak sebagaimana pakaian yang aku pakai. Ketika seorang laki-laki sudah masuk, kemudian dia mencium aroma wangi, dia dapat tatapan seorang wanita yang dia pakai lipstik, pakai bedak, pakai segala macam kosmetik, otomatis seorang pria itu mudah bergerak syahwatnya. Dan ketika dia mengamalkan
sabda Nabi tadi, ketika kamu melihat seorang perempuan yang menarik hati kamu di jalan, segeralah kamu pulang, karena di rumah ada istri kamu yang punya sama sebagaimana dimiliki wanita tadi. Ketika pulang, istrinya sedang dalam kondisi tidak segar. Udah mandi nih? Belum. Kumbalnya kopi. Ngobrol di lorong ember. Kamu barisa-isa gitu ya. Kemudian makan kalau stres, perempuan tuh makan kalau stres itu udah dipikir semua makanan masuk karena stres. Akhirnya apa? Efeknya tubuhnya melar. Tubuhmu kok kayak karet, oh ini dibuatnya karet itu nggak balik, jadi melar nggak balik gitu, melatok nggak balik bener. Dulu ketika gadis, masya Allah perawatannya maksimal, kena matahari aja nggak mau, kemana-mana pakai mantel itu nggak balik banget ya. Udah kulit-kulit rembak. Setelah nikah, make kulit-kulit putih, coklat, gelap, pengen, gelap, jurbis. Berat badan dulu gadis, kalau lihat timbangan sensitif banget. Wah, bapak nangis, udah 9 banget. Tapi kalau sudah nikah, mau udah 10 kilo, juga dari jurbis sama ya. Namanya perawatan, namanya hal-hal yang sifatnya dengan kecantikan sudah selesai, seolah-olah seperti itu. Maka akhirnya suaminya pulang tidak mendapat sebagaimana gambaran ketika di luar. Boleh gak sih pakai parfum? Beli parfum, tapi hanya suaminya yang menikmati. Boleh gak pakai bedak? Cuma suaminya yang menikmati. Cuma eranya sekarang, eranya era Facebook, sudah ditutup rapat-rapat, tapi malah difoto, ditampilkan di Facebook. Banyak santri-santri itu mungkin ya, walau ya, mungkin di pondoknya itu dipaksa pakai cadar, akhirnya dia udah cadar bagus, hitam-hitam, tapi malah pipinya disentuh, gitu ya. Sentuh cadar, malah di foto profil gitu ya, repot ya. Nah, maka di sini lebih pada aspek kemampuan. Sayangnya apa mas? Sayangnya budaya kita Jawa itu terlalu memanjakan kita sebagai anak laki-laki. Pola pendidikan kita sampai perguruan tinggi itu tidak memaksa kita untuk memiliki maisah di awal-awal usia kita remaja. Sehingga kamu usia 17 masih sah-sah saja kalau nyandong sama orang tua. Usia 18 masih oke aja kalau SMS ibunya, Bu, putra waras atau kelas, sudah biasa. Dan kesannya kita merasa sangat bersalah kalau usia 17 tahun itu jualan di pinggir jalan, bawa gerobak, jualan apa nih, bubur ayam. Kesannya sangat malu kalau kita ke sekolah bawa dagangan. Apa? Dagangan apa? Saya jual pulpen nih, saya jual buku tulis nih. Kesannya itu pekerjaan rendahan. Padahal disitulah kita bisa mendapatkan pengalaman mencari manusia. Boleh duit itu angel. Makanya kalau ada ayah yang keras keringat banting tulang, doakan ayah kamu dalam setiap sholat 5 waktu kita. Saran saya apa? Sekarang coba cari peluang biar kita tuh mantap. Saya SMA itu jualan baju, tapi nggak ada yang ngasih tahu cara saya jualan baju, nggak pernah ikut seminarnya Pak Kurdi, nggak pernah, ya kan? Saya bawa baju, taruh di tasnya tas ransel